yang masuk ke tubuhnya itu banyak. Ada berupa wujud genderuwo, itu aja buta hijau sampai 7. Itu seakan-akan di kelilingnya itu gantian-gantian, tumpang tindih lah. Saking banyaknya yang merasuk, makanya dipegangi orang banyak aja lepas, ngamuk-ngamuk terus. Banaspati buta hijau udah keluar, itu ada yang sulit ular. Tapi kalau saya tanya dari laut selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Gromet, kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Gromet Gromyah Medeni. Kali ini kita menyambung dari Lika-Liku Pilkades yang sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke Lika-Liku Pilkades episode 2. Masih bersama Bapak Ustadz Imam Rafi'i. Bapak Imam Rafi'i, ya ini ada Lika-Liku Pilkades yang menarik lagi katanya Pak. Ini di daerah Jawa Tengah, di mana itu Pak? Jawa Tengah, khususnya Tegal. Oh, di Tegal. Ya, itu ya masih sama ya, yang cerita kemarin itu yang di Jawa Barat ya. Tahun-tahun itu memang tahun Pilkades lah. Cuma kan beda hari, beda bulan, beda hari. Itu kebetulan itu pengalaman saya diminta bukan untuk membackingi calon Pilkades, bukan. Cuma saya itu kebetulan diminta tolong oleh teman untuk menolong orang yang sakit lah. Orang sakit apa? Kebetulan saya lagi maulidan. Waktu itu saya sedang latihan hadroh, membina anak-anak remaja yang usia SMA, SMK itu mau menyambut bulan Maulid, persiapan lomba di Syiarul Islam, panggung ya. Malam rolasan itu kan, itu latihan untuk persiapan lomba. Alhamdulillah waktu itu sempat juara 3 waktu itu. Juara 3. Ya. Kebetulan saya Adiwarna. Nah, itu Desa Adiwarna juara 3 waktu itu. Nah, pada saat itu latihan hadroan habis maulidan, terus latihan hadro untuk persiapan lomba. Ada telepon berdering, saya angkat, temen minta tolong, pokoknya datang sekarang, pokoknya sekarang, nggak bisa diterangkan, tolong. Nah, saya ke sana, tapi nggak ke rumahnya, dengan pokoknya datang di jembatan itu ya, desa tersebut saya nggak sebutkan nama desanya, masih di Kabupaten Tegal. Masih Kabupaten Tegal. Jembatan ini, terus saya datang, setelah datang di kawasan jembatan tersebut, saya telepon balik. Waktu itu masih tahun 2006-an. Saya telepon, saya sudah di jembatan, saya dijemput. Nah, terus saya ikut, tinggal deket aja ke sini. Yang rame-rame ada Layos. Oh, ada Layos. Nah, setahu saya rame. Oh ya udah, saya datang sendiri, masih dijemput di depan sebelahnya jembatan ini memang ada Layos rame-rame. Tahunya saya itu ada orang hajatan. Terus saya masuk. Begitu disambut orang banyak, terus karena itu calon, ternyata itu Pilkades ya, saya nggak tahu itu Pilkades. Banyak orang hajatan, rumah orang kaya lah, masuk rumahnya panjang dari teras sampai ruang tamu, ruang tengah itu ke belakang sampai di kamar itu jauh, panjang sekali rumahnya, panjang. Hanya di terakhir di kamar paling belakang ternyata dibuka, ada orang perempuan yang sedang ngamuk-ngamuk, dipegangi orang 5 itu mau lepas terus, berarti kerasukan bangsa goib. Pak Ustadz, ngapunten saya potong dulu sebelum orangnya ngamuknya lebih parah. Monggo, ini ada kopi disambi ya. Dari episode pertama tadi kayaknya belum ngopi. Iya, khair. Udah ngopi Pak. Ini saya lagi nggak ngopi Pak. Monggo lanjut Pak Ustadz. Ambil ngerokok ya? Iya nggak apa-apa, monggo. Nah, setelah itu saya diminta, ternyata saya lihat dalam kamarnya udah banyak orang, tapi bukan orang menonton,
Kalau di depan kan banyak orang nonton, di dalam ternyata banyak guru-guru spiritual. Yang sebelumnya udah dari pihak keluarga minta tolong mereka. Iya. Yang mereka bahkan ya ngapunten, mereka sudah lebih senior daripada saya lah. Secara usia mereka udah sepuh-sepuh. Ya berbagai macam aliran. Saya usia 29 masih muda belia. Ya, cara orang Tegal lagi angas-angasnya lah. Iya. Cara lagi petakilannya. Didik, gemblidik. Kalau ada kayak gitu semangat. Alhamdulillah. Tetap tawadu karena banyak orang tua. Tapi mereka itu malah mempersilahkan saya. Saya nggak mau, panjenengan mau. Monggo, Mas Ustadz, monggo, Mas Kiai. Jenengan, kulo sampun. Ampun sih, bukan sanggup kulo. Berarti berat, sangat berat. Mereka 9 orang nggak mampu. Akhirnya saya juga agak minder juga. Masa mereka yang senior aja nggak mampu. Tapi dengan keyakinan saya yang kuat, Bismillah. Kebetulan ini ternyata efek daripada Pilkades, bukan sekedar menolong orang kesurupan biasa. Efek Pilkades berarti ada pertarungan ini. Iya. Nah, akhirnya pengalaman minggu kemarin saya habis dari Jawa Barat, ini saya ulang lagi. Ada istilahnya cara strategi perang itu udah memahami dasarnya. Iya, dasarnya pengalaman tersebut. Akhirnya saya bisa menangani, alhamdulillah. Yang merasuk ke tubuhnya itu banyak. Ada berupa wujud genderuwo, itu aja Buta hijau sampai 7. Itu seakan-akan di kelilingnya itu gantian, tumpang tindih lah. Kalau dilihat itu apa? Semrawut lah, nggak jelas. Saking banyaknya yang merasuk, makanya dipegangin orang banyak aja lepas, ngamuk-ngamuk terus. Alhamdulillah dengan barokahnya aurat baca Quran, sholawat, dan saya sering ziarah ke makam-makam para aulia dengan tawasulan para wali-wali yang ada di Tegal. Alhamdulillah dapat dorongan, bantuan dari syafaat dari para wali-wali yang ada di Tegal. Mereka yang ada di perempuan itu langsung pergi, alhamdulillah selamat. Oh, yang kena ini perempuan, Pak? Perempuan. Usianya berapa? Waktu itu kurang lebih usia 40-an. Orangnya cantik. Itu ada jumlahnya, ada berapa Pak itu yang di tubuh perempuan ini, Pak? Nggak kehitung. Saking banyak. Nggak bisa kehitung. Itu proses dari jenengan sendiri mengobati perempuan ini seperti apa, Pak? Berarti saya banyak baca doa, tawasul dulu, terus dengan doa istighfar, memperbanyak istighfar. Karena itu untuk tarung cari nggak seperti wirid biasa 100 kali, itu cuma 3 kali cukup. Istighfar 3 kali, terus baca sholawat kan Pak, macam-macam, banyak jenis sholawat yang ada pamungkas. Itu alhamdulillah udah keluar ngepil. Terus lama-lama udah keluar, mau datang lagi, banyak lagi, harung lagi, sampai 7-10 menitan lah, keluar masuk, hilir mudik bergantian, karena yang mana ini banyak, yang masuk itu gantian. Ada berupa pocong, ada berupa genderuwo, ada berupa ular, berupa macam-macam. Itu yang paling sulit ada nggak, Pak? Di perempuan terus. Iya, itu yang mungkin agak deblek lah. Banaspati, Buta Hijau udah keluar, itu ada yang sulit ular. Tapi kalau saya tanya dari laut selatan, wujud ular dari kawasan laut selatan, itu agak susah. Itu prosesnya gimana, Pak, pengeluaran ular itu, Pak? Saya sampai akhirnya dengan kunci bacaan hisib juga bermacam-macam hisib, ada hisib akbar, hisib nasor, hisib bahar. Itu alhamdulillah, karena itu dari laut, jadi saya pakai baca hisib laut. Bahar itu artinya laut. Nah, hisib bahar terbawa laut kembali ke asal. Alhamdulillah setelah dia keluar, yang lain hilang semua. Karena mungkin itu rajanya ya? Iya, mungkin. Itu sosok ularnya itu seperti apa, Pak?
tubuh ular, tapi kepalanya kepala manusia. Cantik. Cantik. Tapi karena sedang tarungnya menyeramkan. Iya. Menyeramkan bertaring tetap. Tapi rupa cantiknya tetap kelihatan. Sangarnya tetap, seramnya tetap ada. Itu pas jenengan lihat itu langsung proses pertarungan ada negosiasi dulu Pak dengan itu. Alhamdulillah cuma tawasulan kepada para pendiri Tegal itu mereka itu takut. Berarti nggak ada negosiasi, langsung hajar ya Pak? Hajar. Sebab kita ini sedang menolong orang, jadi nggak pakai lama lah. Langsung ibaratnya yang kecil-kecil diginikan aja, langsung mental yang nggak mau mental kan yang ini yang besar yang makin terakhir sampai itu doa nggak mau, udah lagi tarik lagi, pulak balik. Ternyata sampai doa sisi akhir alhamdulillah keluar. Terus ternyata dari wujud ular tapi dari laut selatan yang terakhir. Nah selesai saya kan mau pamit pulang itu antara jam 11 lebih setengah 12-an. Saya mau pamit nggak boleh, suaminya itu yang mencalon, ternyata kan Kodra Lurah yang mencalon istrinya yang nyalon. Ya suaminya nggak nyalon. Nah suaminya itu minta, saya memaksa minta tolong jangan pulang, takutnya setiap jam ganjil itu kumat, nanti jam 1 nanti nunggu jam 1 jadi tahan. Ya udah tak tungguin, kadang-kadang datang kumat sampai jam 1 aman, nggak ada yang datang. Mau pulang nanti sampai jam 3. Sampai jam 3 akhirnya tangguh mau subuh, pulangnya habis subuh aja ya. Akhirnya sampai subuh. Mau pulang, tolonglah sekalian. Yang saya waktu tadi malamnya itu minta tolong ditolongin. Yang penting istri saya selamat. Perkara ini pilkades kalah menang itu urusan belakang. Yang penting selamat ya. Ya saya tolongin. Tapi karena diminta cuma untuk menolong aja udah. Tapi pilkades bukan urusan saya, nggak ada kontrak ya. Iya. Ya kan. Tapi karena sudah terlanjur basah, saya udah di situ. Akhirnya saya sampai pagi, sampai berangkat. Akhirnya sampai mau berangkat, azan doa selamat. Nah, itu kan terkait pilkades ya Pak. Berarti itu apakah itu memang ada gangguan dari calon-calon lain? Nah itu apa gimana Pak yang tadi di tubuh wanita ini? Itu waktu dulu itu memang hal serangan seperti itu banyak masih bermain. Beda dengan sekarang sudah mulai berkurang, mulai hambar. Istilah uwur aja udah mulai hambar. Dulu itu tresna sedulur, uwur sembur. Sekarang mengandalkan tresna dengan sedulur. Uwur sembur aja udah berkurang, tapi sembur paling-paling sekedar minta doa gitu aja. Iya. Tapi uwur dulu karena orang calon kepala desa itu rata-rata orang kaya raya, jadi untuk membagi uang itu banyak. Tapi kalau sekarang ngapunten ya, calonnya pas-pasan, mau uang dari mana? Paling ada uwur mengandalkan dari tumpangan caleg. Nanti karena berlanjut ke 20 ada donaturnya lah. Donatur caleg dari partai apa, misalnya siapa bantu nih. Nanti kalau jadi saya dibantu ya. Cuma ada imbal balik lah. Oh, itu berarti memang ada gangguan dari calon lain ya Pak. Calon lain. Itu kan sampai pagi itu pas pencoblosan berarti. Sampai pencoblosan, saya cuma mengantar ke lapangan terus saya pamit pulang. Karena di luar kontraknya saya penting udah menolong. Alhamdulillah. Berarti intinya yang namanya pilkades itu tidak lepas dari ritual. Ada yang minta doa biar selamat, biar sukses, tidak ada halangan. Ada dengan cara permainan gaib yang nakal-nakalan itu ada. Jadi dengan adanya pengalaman kejadian seperti itu, bagi para calon-calon pilkades itu harus hati-hati, banyak-banyak berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Yang penting jangan sampai tidak minta tolong kepada Allah, dan paling penting jangan tinggal sholat untuk memperkuat iman agar jangan sampai terkena serangan-serangan santet dari lawan-lawan. Ini kan yang lagi
anget ini tuh di Kabupaten Tegal itu Pilkades besok ya Pak, tanggal 11. Tanggal 11. Itu ada permintaan nggak Pak? Ada di wilayah Tegal. Sebenarnya desa saya sendiri ada, tapi desa Diwerna ada 3 calon, tapi saya nggak bermain, terserah masyarakatnya aja. Masalahnya nggak enak. Kenal semua? Kenal ya? semua, mereka silaturahim semua. Jadi saya nggak berani menunjukkan pilihan atau kampanye atau mendorong 1, 2, 3 di antara calon tersebut. Banyak timnya aja. Tapi kalau desa lain, saya ada ikut bermain di kawasan wilayah Lepaksiu lah. Tapi desanya nggak saya sebut wilayah Lepaksiu. Saya ikut bermain untuk tahun ini karena dia sudah punya kontrak tahun kemarin. Tahun kemarin sudah mendaftar, ya. Jadi kan bukan hanya kebetulan, tapi memang sengaja kurang 1 tahun sudah punya rencana mencalon Pilkades dan juga minta dukungan, minta doanya kurang 1 tahun. Jadi dia benar-benar sungguh-sungguh. Semburinya itu sudah 1 tahun ya Pak? Iya, 1 tahun sudah saya pimpin. Nah, alhamdulillah tinggal pelaksanaan nanti besok pagi di wilayah Lepaksiu. Itu semoga apa yang saya dukung diijabah Allah Ta'ala, semoga jadi. Itu kalau kayak gitu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi nggak sih Pak? Persyaratan kalau saya itu yang penting si calon itu harus ziarah ke makam sesepuh desa tersebut. Ziarah ke makam siapa, umpama dia Diwerna, ziarah ke makam Mbah Diwerna. Makamnya siapa lagi yang sesepuh, umpama di kawasan Kota Tegal ke Mbah Panggung, Mbah Mitaraken, atau di Hadat, seperti itu. Berarti tokoh yang paling sepuh di wilayah tersebut, terutama yang di koryahnya. Umpama ini Randu Kunting, ya Randu Kunting sepuhnya. Nggak ada persyaratan apa tuh yang apa ya, kayak misalnya Sajen seperti itu? Ya enggak, paling cuma ya kalau kalau malam ini saya enggak kemana-mana, cuma di rumah. Tapi kalau saya diminta untuk jangkungi, ya minta cuma 7 macam buah. Terus sama minta tanah pojokan desa. Tanah pojok desa berarti pojok barat, timur, utara, selatan desa, ujung perbatasan desa itu diambil tanahnya, nanti sekaligus untuk didoakan. Ya. Untuk prediksinya dari Pak Ustadz sendiri ini untuk Pilkades tahun ini yang serentak besok ya Pak, ini apakah aman atau ada gejolak-gejolak yang akan terjadi Pak? Insya Allah untuk tahun ini aman-aman aja. Yang penting kita banyak berdoa, semoga di wilayah Kabupaten Tegal yang pelaksanaan Pilkades, baik di wilayah Diwerna, Dukuturi, Lepaksiu dan sebagainya, banyak jadwal itu yang bersamaan, semoga itu akan berjalan dengan lancar dan tidak diganggu oleh para penjudi. Itu biasanya ngapunten, ketumpangan para penjudi yang ikut bermain, ikut uwur, akhirnya merusak suara, merusak suasana, cemburu sosial, yang dapat uwur, dapat uang, ini enggak, ini yang kasih 50.000, yang kasih 100.000, ada yang numpangi lagi 200.000. Itu kadang rusak dengan para pemain yang totoan seperti itu. Jadi semrawut lah. Merawut. Tapi semoga tahun ini aman-aman, lancar dan selamat, nggak ada bentrok. Yang penting siap menang, siap kalah. Yang penting saya pesan kepada semua calon kepala desa, jangan sampai punya rasa dendam. Apapun yang terjadi itu sudah kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita harus legowo, siap mencalonkan diri sebagai kepala desa, berarti harus siap menang, siap kalah. Jangan maunya menang tapi nggak mau kalah. Itu intinya, gitu aja cukup. Baik, terima kasih Pak Ustadz Imam Rafi'i sudah berbagi kisah-kisah menarik di Gromet ini ya. Baik Gromet, demikian tadi lika-liku Pilkades dari pengalaman Bapak Ustadz Imam Rafi'i di episode 2 kali ini. Oke, hal-hal terkait
gaib-gaib itu di Indonesia memang sudah sering terjadi dan banyaklah yang menggunakan itu. Oke, seluruh nomad silahkan terkait Lika-Liku Pilkades tadi, bagi yang ingin berkomentar silahkan komentar dengan bahasa yang baik. Bagi seluruh nomad yang memiliki kisah medeni dan ingin berbagi kisah medeninya di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke Ngromed. Demikian Ngromed kali ini, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.